Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar nih hari ini? Insya Allah dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan tentunya kalian masih semangat. Berjumpa kembali dengan Ibu Ernawati di kelas online fisika. Ibu hari ini akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Jadi sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai itu disebut dengan besaran ya. Sedangkan satuan itu adalah harga dari suatu besaran tersebut. Nah, ada dua jenis nih besaran. Apa saja sih? Besaran yang pertama itu adalah besaran pokok nih. Besaran yang pertama itu disebut dengan besaran pokok. Dan kedua itu adalah besaran turunan. Jadi besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih besaran pokok dan besaran turunan itu? Nah, oke, Ibu akan jelaskan ya. Besaran pokok itu adalah besaran dasar yang telah ditetapkan terlebih dahulu agar menjadi acuan dari besaran lain. Nah, jadi besaran pokok ini acuan dari besaran lain. Nah, besaran pokok itu terdiri dari 7. Jadi, besaran pokok itu terdiri dari 7. Yang pertama itu adalah massa. Perhatikan, yang pertama adalah massa. Satuan dari massa itu adalah kilogram. Dan lambangnya kilogram itu cukup kalian tuliskan kg saja. Jadi nanti pada saat ada soal ya, Ibu membeli beras 2 kg, maka kalian cukup massa 2 kg. Cukup kalian tulis 2 kg saja, tidak usah kalian tulis 2 kg. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu adalah panjang. Panjang itu satuannya meter dan lambang dari meter itu adalah M. Ingat M-nya di sini adalah huruf kecil, kilogram juga hurufnya kecil. Nah, panjang satuannya meter. Ada kata lain dari panjang yaitu misalkan lebar. Lebar juga satuannya meter. Kemudian apalagi anak-anak? Oh ya, pintar sekali ya, tinggi. Tinggi juga satuannya meter. Kemudian ada lagi yaitu jarak. Jarak itu juga satuannya meter. Maka nanti pada saat ada soal, ada lebar, ada tinggi, ada jarak, maka otomatis satuannya juga meter. Yang ketiga yaitu adalah waktu. Nah, maaf nih, waktu. Waktu itu satuannya adalah sekon. Sekon itu kalau dalam bahasa kita disebut dengan detik dengan lambang S. Ingat S-nya kecil. Yang keempat yaitu adalah suhu. Suhu itu satuannya adalah Kelvin dengan lambangnya K besar. Yang kelima itu adalah kuat arus. Kuat arus itu satuannya ampere. Nah, kalau ibu sih biasanya mengkaitkan ampere itu dengan jembatan yang terkenal di Palembang. Nah, jadi jembatan apa anak-anak? Iya, betul, jembatan Ampere ya, disangkut-sangkutin aja gitulah ya, dengan lambang A besar. Yang keenam itu adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu satuannya kandela. Lagi-lagi nih ibu plesetin biasanya kandela itu dengan jendela. Kenapa sih? Supaya lebih mudah menghafal atau mengingatnya. Terakhir yaitu jumlah zat. Jumlah zat itu satuannya mol. Ingat aja kalau kalian punya duit terus main-main ke swalayan ke supermarket gitulah ya. Nah, besaran pokok itu terdiri dari 7. Dia tidak bisa bertambah lagi, jadi hanya 7 itu saja. Jadi mudah dihafal ya. Nah, kita lanjut yang kedua, besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Besaran turunan itu yang pasti adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ingat, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dan satuan dari besaran turunan itu juga dapat dijabarkan melalui satuan-satuan dari besaran pokok. Nah, contoh dari besaran turunan yang pertama itu adalah luas. Yang kedua volume.
Yang ketiga itu adalah kecepatan. Yang keempat adalah percepatan. Yang kelima ada massa jenis. Dan yang keenam ada tekanan. Apakah contoh dari besaran turunan hanya 6? Oh, tentu tidak ya. Besaran turunan itu contohnya banyak sekali. Di sini Ibu hanya tuliskan 6 saja, tapi sebenarnya contoh besaran turunan itu banyak. Kata kuncinya seperti ini. Kalau besaran pokok itu tadi terdiri dari 7, maka sisanya itu adalah besaran turunan, ya. Jadi banyak banget ya. Nah, ya. Kita masuk ke dimensi besaran. Dimensi suatu besaran itu menggambarkan bagaimana sih besaran tersebut tersusun atau terkombinasi dari besaran-besaran pokok. Nah, ini besaran pokok itu dimensinya sudah diketahui ya. Yang pertama ada massa. Massa itu satuannya adalah kg dengan dimensi m besar. Panjang satuannya meter atau m kecil dengan dimensi L besar. Waktu itu satuannya sekon, dimensinya T. Nah, suhu satuannya adalah K atau singkatan dari Kelvin dengan dimensi ini disebut dengan theta. Bacanya nih yang si kecil mungil-mungil ini, aduh maaf, kecoret ya, itu disebut dengan theta. Lanjut, yaitu kuat arus. Kuat arus itu satuannya A dengan dimensi I, ingat I-nya besar. Intensitas cahaya satuannya adalah CD, yang jendela tadi ya, dimensinya itu adalah J besar. Terakhir, jumlah zat satuannya mol dengan dimensi N besar. Nah, di sini Ibu akan jelaskan, untuk hari ini Ibu akan jelaskan hanya 3 dulu. Nah, hanya 3 ini, yaitu massa, panjang, dan waktu. Untuk lebih mempermudah lagi ya nak, dimensi itu dia dari bahasa Inggris. Contoh nih, massa, bahasa Inggrisnya kan mass, maka dimensinya adalah M. Panjang itu kan bahasa Inggrisnya long, maka dimensinya adalah L. Sedangkan waktu itu bahasa Inggrisnya time, maka disingkat dengan T besar. Nah, itulah ya. Oke, kita lanjut ke cara mencari dimensi besaran turunan. Kalau dimensi besaran pokok tidak perlu dicari ya, karena sudah ada. Yang akan kita cari bagaimana cara mencari dimensi besaran turunan. Gimana caranya? Yang pertama, kalian harus tahu rumusnya. Kalau kalian tahu rumusnya, maka insya Allah kalian akan bisa mencari dimensinya. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan disuruh mencari dimensi luas. Maka langkah yang awal yang harus kita tahu adalah rumusnya. Nah, setelah ketemu rumusnya, maka langkah yang kedua, setelah ketemu rumusnya, maka langkah kedua ini kita akan jabarkan, setelah ketemu rumus kita akan jabarkan kesatuannya. Nah, kemudian setelah ketemu satuannya, maka langkah terakhir akan ketemu dimensinya apa. Oke, let's go, kita masuk contohnya ya. Oke, contohnya. Perhatikan, di sini tentukan dimensi dari luas. Ingat, luas itu kan besaran turunan ya. Dimensi luas, langkah yang pertama, ingat ini apa sih? Nah, ini luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Maka langkah yang pertama di sini adalah rumus. Ibu tulis R, artinya rumus. Luas itu simbolnya A, nih ya. Panjang simbolnya P, lebar simbolnya L. Luas itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Ini langkah awal ketemu rumusnya. Setelah ketemu rumusnya, maka ke bawahnya itu kita harus mencari satuannya. Nah, lihat, satuan dari panjang itu adalah meter. Satuan dari lebar itu adalah meter. Nah, maka dari sini setelah ketemu satuan, maka kita gampang ya
meter itu adalah dimensi dari long. Meter di sini juga dimensi dari long. L dikali L, maka L pangkat 2. Itu dimensi dari yang luas. Lanjut sekarang dimensi dari volume. Volume selain mempunyai panjang lebar, dia juga mempunyai tinggi. Maka volume itu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ingat panjang itu kan satuannya meter. Nih, kita turunin nih, panjang satuannya meter. Lebar juga satuannya meter. Tinggi juga satuannya meter. Maka meter itu L, meter di sini juga L, meter di sini juga dimensinya L. Maka L dikali L dikali L, otomatis L pangkat 3. Untuk yang contoh 2 ini masih gampang ya, insya Allah mudah dipahami ya. Lanjut yang ketiga, di sini Ibu akan berikan contoh tentang mencari dimensi kecepatan. Oke, mencari dimensi kecepatan. Kecepatan, ingat langkah pertama kita harus tahu rumusnya. Nih di sini nih, ini. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Ini yang Ibu tanda kurung ini berarti simbolnya ya. Kecepatan itu rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, kita turunkan menjadi satuan jarak, satuannya meter, jarak, satuannya meter, sedangkan waktu, satuannya sekon. Maka setelah ketemu satuannya, kita turunkan nih, meter kan dimensinya L nih ya, sedangkan sekon dimensinya T. Kalau kalian jawab, nanti ada soal jawabnya hanya L per T, maka tidak akan kalian temukan jawaban seperti ini. Untuk menyempurnakannya, perhatikan, setiap huruf-huruf ini memiliki pangkat positif 1. Karena dia memiliki pangkat positif 1, maka tidak perlu ditulis. Nah, Ibu sempurnakan ya. T di sini awalnya kan dia di bawah. Maka dia naik ke atas, yang awalnya pangkat bulat positif berubah menjadi pangkat bulat negatif. Yang awalnya 1 berubah jadi negatif 1. Oke, gimana nih? Bisa dilanjut ya? Oke, contoh terakhir. Ini Ibu berikan contoh terakhir ya, Nak ya. Yang terakhir adalah besaran massa jenis. Apa sih dimensinya? Massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi volume. Ini rumusnya, massa dibagi volume. Nah, ingat, massa itu adalah satuannya kilogram. Nah, kalau volume ini apa sih satuannya? Nah, ingat, contoh yang Ibu berikan sebelumnya tadi, bahwa volume itu satuannya adalah meter kubik. Ini dari mana, Bu? Dari sebelumnya tadi ya, sudah Ibu jelaskan. Nah, kilogram itu dimensinya M besar. Sedangkan meter dimensinya L. Ingat ya, di sini ada 3, maka kita akan tulis 3 juga. Nah, lagi-lagi dia M per L. Maka kita harus buat supaya tidak ada perperan gitu ya. Maka yang awalnya L pangkat 3 naik ke atas nih berubah jadi negatif 3. Maka dimensi dari massa jenis itu adalah ML min 3. Oke, semoga penjabaran dari Ibu ini mudah dipahami ya. Nanti silahkan kalian tanyakan lewat komentar. Kemudian itu silahkan kalian cari dimensi dari besaran gaya dan daya. Ingat ya anak-anak, dimensi dari gaya dan daya, cara mengerjakannya sama dengan tutorial yang Ibu berikan. Setelah dikerjakan, silahkan kalian kumpul ke classroom ya, Nak. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.